Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian pasti pernah dong mendaki, baik itu bukit, atau mungkin yang lebih tinggi dari bukit, gunung. Nah, sebelum kalian mendaki, pasti dong kalian cari tahu dulu berapa sih ketinggian gunungnya akan kalian daki, atau mungkin berapa waktu lama yang kalian butuhin untuk bisa ada di puncak. Nah, misal nih kita mau daki Gunung Slamet. Kita tahu bahwa ketinggian Gunung Slamet itu sekitar 3.432 meter di atas permukaan laut. Jika kita ubah ke dalam kilometer, sekitar 3,4 kilometer lah ya. Cukup tinggi lah ya. Dan kecepatan rata-rata jalan manusia hanya sekitar 5 km per jam. Dan kita ubah ke dalam meter itu sekitar 83,3 meter per menit. Lumayan cepat. Nah, berdasarkan data yang kita dapat tadi, kita bisa menggunakan rumus percepatan untuk mengetahui berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk bisa mendaki Gunung Slamet. Nah, rumusnya adalah waktu sama dengan jarak yang akan kita tempuh dibagi dengan kecepatan. Kita tahu bahwa jarak yang akan kita tempuh sekitar 3,4 km, kemudian dibagi dengan kecepatan sekitar 5 km, didapatkan hasil 41 dalam satuan menit. Cukup cepat lah ya, 41 menit. Tapi faktanya, seorang pendaki butuh waktu kurang lebih sekitar 6 jam untuk bisa berada di puncak Gunung Slamet. Kok bisa ya? Berdasarkan perhitungan kita tadi, hanya sekitar 41 menit. Sangat jauh berbeda bukan? Pengen tahu jawabannya? Mari kita selesaikan dengan cara berikut. Ternyata ketinggian yang kita hitung tadi adalah ketinggian tegak lurus si gunung. Tidak mungkin bukan kita mendaki dari dalam gunung. Kita umpamakan bahwa Gunung Slamet sebagai segitiga sama sisi. Kemudian kita belah segitiga sama sisi menjadi dua dan terbentuklah menjadi segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Kemudian bagaimana sih cara mencari jarak sisi miring dari segitiga siku-siku ini? Nah, hal ini dalam ilmu matematika kita kenal dengan Pythagoras. Apa itu Pythagoras? Mari kita cari tahu. Teorema ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras pada tahun 570-an sebelum Masehi. Teorema ini berbunyi apabila ada segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut siku-siku tepat pada C, maka kita bisa menggunakan rumus dasar Pythagoras. Bagaimana rumusnya? Mari kita saksikan. Kita sederhanakan garis ABC menjadi AB sebagai C kecil, BC sebagai B kecil, dan CA sebagai A kecil. Nah, rumus untuk mencari C kecil ini dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Cukup simpel bukan? Kemudian kita aplikasikan dengan data-data yang telah kita dapatkan tadi mengenai Gunung Slamet. Tinggi Gunung Slamet adalah garis dari A kecil adalah 3,4 km dan lebarnya garis B kecil adalah 5,2 km. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi C kuadrat sama dengan 3,4 km kuadrat ditambah dengan 5,2 km kuadrat. Setelah kita jumlahkan, hasilnya menjadi 38,6. Karena kita hanya mencari nilai C, sementara ini baru didapatkan C kuadrat, maka C sama dengan akar dari 38,6 atau sekitar 6,2. Nah, kita tahu hasilnya bahwa jarak yang kita tempuh dari titik awal kita berjalan pos 1 kemudian sampai puncak adalah sekitar 6,2 km. Tapi kenapa ya pendaki butuh waktu 5-6 jam untuk bisa berada di puncak? Ternyata tubuh kita tidak mungkin terus-menerus mendaki gunung dari pos 1 sampai ke puncak, karena itu akan cukup melelahkan dan membuat kita dehidrasi. Dan satu lagi, kita mendaki bukan semata-mata bertujuan untuk bisa berada di puncak. Kita mendaki untuk bisa menikmati perjalanan dari awal sampai ke puncak.
Bukan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.